Mantan Kepala BKI Cilegon jadi tersangka kasus korupsi konstruksi fiktif. Polda Banten menangkap tersangka yakni JRA 51 tahun yang merupakan mantan Kepala Cabang Biro Klasifikasi Indonesia Cilegon terkait kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi fiktif betonisasi dengan menggunakan dana CSR. Tersangka ditangkap setelah dinyatakan telah merugikan negara berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten menangkap mantan Kepala PT BKI Cilegon terkait kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi fiktif pembangunan CSR drainase atau Salak Landslide Assessment and Mitigation dan Drain Line Repair di Kecamatan Kebandungan, Sukabumi. Wadir Krimsus Polda Banten AKBP Hendy mengatakan jika kasus tersebut mulanya diketahui dari hasil audit internal perusahaan. Kita diawali dari adanya audit internal dari perusahaan BKI yang mencurigai atau melaporkan dari pihak kepala cabangnya terkait dengan dugaan penggelapan uang perusahaan yang diduga digunakan untuk direkayasa terkait dengan pembangunan betonisasi dan 3 item tadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Nah, setelah dilakukan pendalaman oleh pihak auditor internal ini, tidak ada pekerjaan tersebut, artinya fiktif, sehingga dilaporkan ke Polda Banten. Setelah dilakukan pengkajian oleh rekan-rekan penyidik, disimpulkan karena PT BKI ini adalah BUMN, sehingga keuangannya merupakan keuangan negara, maka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Dalam proses penyelidikan dari mulai 2019 sampai dengan 2020 kurang lebih dari setahun, kita selain memberikan saksi juga meminta keterangan ahli karena unsur penting dari pasal 2 pasal 3 adalah kerugian negara. Ahli yang kita gunakan BPKP pada waktu 10 bulan setelah bekerjasama dengan penyidik dari hasil keterangan saksi, kemudian hasil audit internal daripada perusahaan tersebut, kita jadikan acuan untuk proses penyidikan. Kemudian ditentukan bahwa senilai 4.200 sekian juta itu dinyatakan total loss karena pekerjaan fiktif. Jadi dianggap sebagai kerugian negara semuanya. Dari rangkaian tersebut kemudian dilakukan penetapan tersangka kepada 2 orang, MW dan JA. Terhadap JA sudah kita bisa profiling dan melakukan penangkapan pada bulan September 2021 kemarin di wilayah Jakarta. Untuk MW sendiri masih kita lakukan profiling dan pencarian dan penetapan DPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lakukan penangkapan. Setelah dilakukan kembali audit oleh ahli yakni dari BPKB Provinsi Banten, diketahui bahwa kerugian mencapai 4.200 juta dinyatakan total loss karena pekerjaan fiktif dan dianggap sebagai kerugian negara. Akibat kejadian itu, polisi menetapkan 2 orang tersangka yakni MW dan JRA. Untuk MW sendiri saat ini masih dilakukan pencarian dan ditetapkan sebagai DPO. Dikenalkan sekitar awal tahun 2015 oleh adik saya. Ini kan itu dikenalkan bahwa MW adalah kontraktor. MW adalah dikenalkan sebagai MW adalah sebagai kontraktor di TGS. Terus setelah itu kelanjutan dengan adanya perjanjian pekerjaan. Nah, kemudian ya kita dibantu karena dia mengaku sebagai kontraktor di CGS, maka kita melakukan kontrak untuk ber3 pekerjaan. Tapi 3 pekerjaan itu belum kita lakukan karena saya masih harus menunggu kontrak induk dari pemberi kerja ke MW. Sementara menunggu kontrak induk itu sudah datang, MW menawarkan kepada saya pekerjaan di luar CGS berupa rapat beton. Gitu. Jadi ternyata hasil pekerjaan itu sebelum diberikan pekerjaan ke tersangka MW berdasarkan kontrak kerja dari PT CE dengan BKI atau akhirnya dibayarkan sejumlah uang, itu dilakukan pengecekan nggak oleh BKI, pihak BKI? Jadi pada waktu saya menempatkan orang-orang saya di lapangan untuk mengawasi pekerjaan, Pak.
Nah, jadi artinya MW mengakui bahwa kepada saya mengakui bahwa itu pekerjaan dia. Ternyata setelah kesininya ketahuan bahwa itu ternyata bukan pekerjaan dia. Dan karyawan saya di sana juga dilarang untuk terlalu mendekat dan menggunakan seragam karena alasan tertentu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Ahmad Rizal Ramadhani, AMG TV melaporkan.